Kudus itulah namamu. Mulia itulah keadaanmu. Engkau sang raja. Tidak ada seperti engkau. Karena itu kami tahu apapun yang terjadi di dunia ini masih di bawah kontrolmu. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah kepada kami umatmu. Bangun kami menjadi umat yang berkenan pada Tuhan. Umat yang memuliakan kerajaan dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk saudara kekasih. Tema saya Kingdom Clash. Di dunia ini cuma ada dua kerajaan. Saya lihat ini. Ini gambaran Mikael. Tidak dikatakan dia punya sayap. Ya, saudaraku. Dan ini gambaran daripada yang lebih ganteng dari dia. Lucifer. Gambarnya nah ini sekedar ilustrasi. Kalau tentang yaitu Lucifer disebutkan luar biasa ciptaan Tuhan yang luar biasa. Sampai Tuhan menciptakan Adam dan Hawa nenek moyang kita. Nah saudara, ketika ada retreat di Cidahu diganggu, lalu ada beberapa lagi di Sukabumi, yaitu saudara juga di Sumatera Barat. Sepertinya orang Kristen itu heran. Sepertinya kaget. Apa saudara tidak mengerti bahwa oposisi itu normal? Apa saudara tidak mengerti bahwa kita ini musuhnya iblis? Saudara yang kasih Tuhan, kita masuk tahun yang baru, tahun 5786. Secara di Ibrani dan hari ini, jam 6 sore ini. Kalau nanti jam 6 sore di Israel, ya beda berapa jam. Kita masuk yaitu saudara, hari raya sangat penting yaitu hari raya Sukkot. Atau pesta pondok daun. Kalau saudara mengerti apa yang terjadi secara rohani, saudara mengerti apa-apa. Saudara tahu 7 Oktober 2023 itu peringatan 50 tahun. Dan itu hari paling suci, hari Yom Kippur. Pesta Yom Kippur. Memperingati saudaraku dulu Israel pernah diserang habis-habisan tahun 73. Lalu kemudian 50 tahun kemudian. Dan itu hari raya paling bersukacita bagi orang Israel. Yaitu Simchat Torah. Simchat itu artinya joy. The joy of Torah. Saudara mau penuh sukacita? Penuhlah dengan Torah. Penuhlah dengan firman Tuhan. Amen. Haleluya. Mungkin beberapa minggu ini kita mendengar tentang Charlie Kirk. Charlie Kirk seorang asalnya anak muda usia 18 tahun. Dia menyerahkan hidupnya pada Tuhan dan mendirikan suatu pelayanan namanya Turning Point USA. Semua begini. Tugas gereja Turning Point Indonesia. Membuat kita kembali pada Tuhan. Amen. Nah saya lihat itu Charlie Kirk. Dan saya dengar bagaimana dia ditembak. He was not murdered. He was martyred. Dia menjadi martir. Dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, kamu akan jadi saksi bagiku. Saya pikir itu saksi itu, oh diberkati Tuhan dapat mobil baru bersaksi di gereja. No, saksi sana adalah martus. Martus itu bahasa Latin martir. Ngerti sekarang ya? Dibunuh, dianiaya oleh karena kebenaran. Saya minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu ya, saya ketemu dengan seseorang yang mendapat kehormatan dianiaya oleh sebab nama Yesus. Muhammad KC. Muhammad KC ini saudaraku, dia seorang kiai yang bertobat. Lalu dia cuma membacakan ayat di dalam kitab kepercayaan lain. Membacakan loh. Tidak menghina, tidak mentafsirkan, cuma membacakan. Aneh, dia ada di Bali waktu itu. Dari Mabes Polri. Tangkap dia, dimasukkan penjara. Lalu saudaraku di situ ada jenderal yang juga sedang menjalani
hukuman. Napoleon Bonaparte. Di dalam cerita kan cuma dia itu mukanya dikasih tinja. Dimasukkan mulutnya. Digebukin. Kalau saudara ketemu yang sebelah kanan ini, sudah miring saudara. Bahkan sampai lumpuh. Keadilan tidak ada di dunia ini. Nanti silakan sahabat mengerti. Tapi saya mengajak jemaat untuk memberikan salut kepada dia. Karena dia tidak menyangkal Yesus. Kalau dia yaitu melakukan pelecehan agama. Hukuman tertinggi cuma 5 tahun. Dia dihukum 10 tahun. Tanpa salah. Pasal apa yang dikenakan pada dia? Undang-undang ITE. Menyebarkan kebohongan. Dia tidak bohong. Dia membacakan kitab mereka karena dia ahli. Sementara yang mukulin sampai dia miring semua, saudaraku. Ya saudara, bahkan dia sempat di tempat tidur 2 tahun. Lumpuh. Dapat hukuman 10 bulan. Saya cari keadilan di dunia ini. Tunggu sampai Tuhan Yesus datang. Saya berharap lewat ini saudara lebih lagi mencari Tuhan. Kita lihat Yohanes 17. Firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus memberikan firman kepada kita. I've given them your word. Word sana logos juga berarti dirinya sendiri. Apa akibatnya kalau kita penuh dengan firman? Saya dulu tidak kenal Tuhan, tidak percaya Tuhan. Sorry saudara. Kalau ngantar istri saya ke gereja, Alkitab saya ada isinya. Buku silat Koping Ho. Sebab pengkhotbahnya itu paling membuat kita ngantuk. Sampai saya ketemu kuasa Roh Kudus. Nah saudara, orang yang dipenuhi Tuhan, ketemu dengan Tuhan. Apa yang terjadi? The world has hated them. Because they are not of the world. Dan dia memohon. Ini doa Tuhan Yesus ya, baca Yohanes 17. Selain that they all may be one. Itu kehendak Tuhan, semuanya menjadi satu. Lalu kemudian firman Allah mengatakan, aku tidak minta engkau mengeluarkan mereka dari dunia. Tapi melindungi mereka. Saudara dulu pada waktu yaitu COVID ya. Semua dari kita baca Mazmur 91, Mazmur 27. Perlindungan itu dibutuhkan. Satu hari ada teman saya, temannya Pak Andrian juga. Dia salah satu owner dari Kriamapan Santoso. Teman saya, namanya Santoso. Dia telepon saya. Arifin, kalian jeneng, carikan nama buat anak saya. Saya minta yang namanya murid Yesus. Tadinya saya suka anak saya namanya Peter. Tapi saya pakai bahasa kita aja ya. Peter itu mati ini gak enak. Disalib kepala di bawah, kaki di atas. Jadi gak jadi pakai nama Peter. Lalu gak berapa lama lagi dia telepon. Aku sudah ketemu. Anakku tak kasih nama Jimmy. Ada sini namanya Jimmy? Saya bilang Jimmy itu, James itu Yakobus. Matinya dipancung. Tidak ada murid Yesus itu, saudaraku, masuk Adi Husada langsung ke Adi Jasa. Enggak ada, semuanya saudaraku ditikam, dibunuh, dilemparkan dari bumbungan bait Allah. Saudaraku ditikam dengan tombak, ditarik 4 ekor kuda. Saya tahu bahwa salib itu lambang penganiayaan. Sekarang jadi perhiasan ya. Saya lihat ada ibu pakai salib. Pakai diamond. Saudara yang kasih, saya mau berikan beberapa saudara tema kita pertama tentang Kirk ini. Charlie Kirk. Kirk itu artinya saudara gereja. Jadi kalau bahasa Indonesia, siapa namamu? Nama saya gereja. Kirk itu Kirk. Nah saudaraku, itu penyanyi yang paling banyak pacarnya sampai 3.000 katanya. Julio Iglesias.
Iglesias itu gereja, saudara. Tapi gereja sekarang kehilangan artinya. Gereja sekarang kehilangan esensinya. Apa yang terjadi baru-baru ini? Revival. Charlie Kirk cuma memberitakan kebenaran. Kalau orang memberitakan kebenaran, your word is truth. Perkataanmu adalah kebenaran. Jamin, dunia membenci kamu. Sebab mereka bukan berasal dari dunia. Apabila kamu berasal dari dunia, dunia akan mengasihi kamu. Tetapi karena kamu tidak berasal dari dunia, kamu berada di dunia, tetapi tidak berasal dari dunia. Pernah makan ikan yang tidak diasinkan dan dagingnya asin? Ada? Tidak ada, saudaraku. Mereka tinggal di laut yang asin, tapi asin itu tidak mengasinkan mereka, ngerti ya? We live in an unfair world. Sekarang saudaraku, Bapak Muhammad KC ini di bawah pemantauan. Bahkan tidak boleh berkhotbah dan sebagainya. Apa kesalahannya? Tidak ada. Hanya karena Yesus. Jadi saudaraku harus tahu bahwa penganiayaan itu normal. Baca 2 Timotius 3 ayat 12. Barang siapa mau hidup beribadah dalam Yesus Kristus. Siapa sini mau sungguh-sungguh dengan Tuhan angkat tangan. Kamu pasti akan mengalami aniaya. Ketika Charlie Kirk ditembak, saudara, maka istrinya berbicara pada waktu memorial dari Charlie Kirk. Presiden Amerika Donald Trump berbicara dan dia memuji Charlie Kirk, bahkan dibuatkan patung ditaruh di White House. J.D. Vance, wakil presiden. Tapi yang menarik ketika dia berbicara, kita tampilkan dulu yang satu ini. Yang ada di stadion itu 100.000 di dalam, 100.000 di luar. Dan itulah kebangunan rohani yang memantik kebangunan rohani di mana-mana. Sampai di Europe juga, saya harap juga di Indonesia. Saya lihat. My husband Charlie, he wanted to save Erika Kirk adalah Miss Arizona. just like the one who took his life. Charlie tidak sempat perguruan tinggi, dia S2. Yang dia lakukan adalah, saudara perhatikan sendiri. Ini yang di dalam ya, 100.000 di luar 100.000. That young man. That young man. On the cross, our Savior said, Seperti katakan Yesus. Father, forgive them, for they not know what they do. That man, that young man, I forgive him. Aku mengampuni mereka. Lewat itu api kebangunan rohani menyebar, saudaraku. Saya seorang penginjil, kemudian jadi gembala. Tapi saya tahu terjadi kebangunan rohani yang luar biasa. Sampai di sana. Katakan clash. Antara kerajaan gelap dan kerajaan terang. Sekali lagi saya katakan, kalau kamu tidak mengerti di belakang itu semua dunia roh, kamu akan bingung. Jam 6 sore ini kita memasuki, yaitu Hari Raya Pondok Daun. 8 hari lagi, itu Simchat Torah. Tapi menarik. Justru tuntutan daripada Donald Trump kepada Hamas tanggal 7, 2 tahun setelah 7 Oktober 2023, lepaskan semua tawanan.
Saya mau beritahu Yesus masih melepaskan semua tawanan. Tawanan yang terjadi dalam keluargamu, anak-anakmu. Apapun Yesus adalah pembela, juru selamat, pembebas. Tepuk tangan bagi dia. Apa yang terjadi? Hopefully. Sebab ada ancamannya. Kalau kamu tidak menyerah dan menyerahkan tawanan, all hell will break loose. Israel akan masuk ke Gaza City dan menghabiskan mereka. Masih ada 40 yang ditawan. 20 masih hidup katanya. Tapi mungkin keluar modelnya kayak Pak KJ. Ketika dia bersaksi di gereja kita, saudara jalannya begini. Apa kesalahannya? Tidak ada. Tetapi tetap dihukum. Karena itu Rasul Paulus mengatakan, aku melengkapkan apa yang kurang pada penderitaan Kristus. Ada orang menghitung, luka, saya ada beberapa scar di tubuh saya. Tapi itu sekitar 2000. Jadi tubuhnya dedel dua enggak kelihatan. Dia dipentung, dicambuk, pokoknya macam-macam. Martir, katakan martir. Amin. Ini Charlie Kirk. Dan dia dibungkam. Dia seperti Yohanes Pembaptis. Mengatakan kebenaran. Dengan terang-terangan. Apa yang terjadi pada Yohanes Pembaptis? Dia menegur Herodes. Tidak baik yang kamu lakukan itu. Masa iparnya dikawini, saudara. Saya pernah ketemu seorang bapak yang sangat antikris. Menantunya dikawini. Sementara anaknya masih hidup. Nah yang kedua saudara, kita semua bicara soal kebudayaan. Kisah Rasul pasal 16. Rasul Paulus masuk ke daerah Derbe, Listra. Dan di situ dia bertemu dengan seorang murid bernama Timotius. Dan Timotius ini ibunya seorang Yahudi dan sudah menjadi percaya. Judeo-Kristian. Katakan Judeo-Kristian. Judeo-Kristian. Yunani, ada Yahudi, Kristen. Tapi suaminya itu orang Yunani. Saya pernah cerita saudara, saya dapat kehormatan untuk pergi ke gedungnya Kongres Amerika. Namanya Capitol. Dan itu dome yang besar itu yang kalau dari luar kelihatan megah itu. Dan di gedung itu tidak ada satu tanda salib. Tidak ada satu firman Tuhan. Yang ada dewa-dewi Yunani. Karena jangan heran. Kalau Obama, Bill Clinton, Obama, saudaraku, saudara Joe Biden. Semuanya itu Greco-Roman. Bagi orang Yunani dan Romawi, heteroseks itu kelas rendah. Yang dianggap tinggi itu adalah LGBTIQ, transgender, lesbi, homoseks, gay, itu yang ciami. Dan karena itu mereka juga pro-choice. Charlie Kirk menantang, yaitu tentang aborsi. Dan karena itu dia harus dibungkam. Tetapi sekali lagi saya bilang Charlie Kirk was not murdered. He was martyred. Dan kita lihat buahnya, saudaraku sampai termasuk di Europe, saudaraku terjadi kebangunan rohani yang luar biasa. Kedatangan Tuhan Yesus sudah sangat dekat. Cuma ya jangan ngawur. Ada yang bilang 23 September Yesus datang. Tidak seorang pun tahu. Bahkan putra pun tahu waktu dia di bumi. Masa kita lebih hebat dari Yesus? Para malaikat tidak tahu. Apalagi cuma kita. Tetapi saudaraku tentang kebudayaan ini. Orang itu dibedakan dari budayanya.
Kita harus punya kebudayaan kerajaan. Saya memberikan contoh tentang ada orang Korea, orang Jepang, dan orang dari China, mainland. Dan seorang pramugari menumpahkan air atau teh kopi kepada orang itu dan lihat reaksinya. Yang Korea, tapi kemudian dia minta maaf. Mereka dididik secara Konghucu dan sebagian besar Kristen. Kalau Kristen pasti nggak ngamuk-ngamuk. Tapi itulah orang Korea, karena apa? Di depan mereka, dari ibu kota mereka Seoul, itu begitu dekat dengan Korea Utara. Jadi mereka harus selalu berjaga-jaga. Yang kedua, biasa kalau ketemu orangnya tenang, ya itu orang Jepang. Katanya karena banyak gunung berapi, katanya, maka banyak saudara uap, yaitu uapnya itu membuat orang jadi tenang. Katanya saudaraku, uapnya sulfur. Jangan biar percaya, Indonesia juga banyak gunung berapi suka meledak kok. Tapi orang Jepang itu punya kebudayaan hebat. Ketika disiram dia bilang, it's okay. Wah, pramugari sungkan tuh. Sumimasen, I'm sorry. Dia enggak ngomong apa-apa. Tapi 2 minggu kemudian ada surat komplain kepada airline dan orang itu turun pangkat. Orang Yahudi tidak akan ngampuni. Kata Netanyahu, ini bukan barusan yang terakhir. Ada 2 orang diserang pakai drone dari Houthi, Yaman. 3 pelabuhan dihancurkan. Kamu menabur angin, kamu akan menuai angin puting beliung. Karena itu mereka heran, Yesus berkata, ampuni mereka Bapa. Dia berkata pada Paulus, waktu Paulus tanya siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kamu aniaya. Padahal yang dia aniaya itu tubuhnya. Saudara, pada yang orang Cina gimana? Oh saudaraku bikin drama dia. Semua orang harus tahu, semua orang dengar. Waduh, itu emoji. Sampai saudaraku person gak tahan. Kapten datang. Apa yang saya bisa lakukan untuk memperbaiki ini? Pindahkan saya ke first class. Karena buat orang Cina yang penting, apa ini? Cuan, cien. Saudara, hati-hati kalau khotbah. Tadi waktu jam 11 kan saya mesti mendoakan putrinya Pak Tejo ya. Di Pak Tejo lagi pesta nih. Saya kesiram air saudaraku. Untung saya tidak ngamuk-ngamuk. Saya cuma mesem, pergi saya lapi. Anak Tuhan itu lain. Anak Tuhan harus berbeda. Amin. Nah saudaraku, kebudayaan itu penting. Bagaimana orang kenal saudara? Saya masih ingat dulu waktu Pak Ahoy, saya barusan ketemu dia sih di rumahnya. Waktu jadi bupati di Belitung, sampai tersebar. Ketika ada pengusaha, banyak sana pengusaha ya, silika atau apa yang semacam itu. Dibawakan oleh-oleh. Arloji Rolex loh, bukan Alba saudaraku. Rolex all gold. Apa itu harganya? 700-800 juta kan. Dia bilang, sorry. Tidak ada budaya seperti itu di tempat ini. Coba semua latihan, nehi. 1, 2, 3. Tidak gampang. Amin. Ada yang lebih hebat. Waktu bacaan IKTP. Semua anggota DPR dapat bagian. Cuma 1 yang nolak. Saya laporkan kamu ke KPK. Saya kirim berita. Pak Ahok selamat ya. Kamu bisa bawa nama Tuhan. Saya cerita ini saudaraku sebagai contoh saja. Sebagai contoh. Kita sebagai anak Tuhan itu beda dari orang lain saudaraku. Amin. Nah saya mau cerita satu hal. Mungkin ada yang pernah dengar, ada yang belum pernah dengar. Satu hari saya ditelepon seorang bapak.
Pak Arifin pendeta ya? Ya kenapa Pak? Dari suaranya saya tahu dia lebih tua dari saya. Saya membangun sebuah rumah di Jalan Embong Tanjung. 25 tahun yang lalu. Dan rumah itu sudah pindah orang 3 kali. Dia masang yaitu suatu lampu kristal gede sekali digantung di ruang ini. Dan ambruk pecah, yang salah saya katanya. Dia tambah begini, anak saya majelis gereja dari satu gereja yang sangat anti kepada kita. Sayang ya, kok ada gereja anti gereja lain. Pada saat itu dia bilang, saya minta diganti. Saya bisa abaikan nih, untung dari situ saya tahu saya sudah bertobat. Ya toh? Saudaraku, kalau saya belum bertobat, yang apa yang keluar dari mulut saya? Saya orang Surabaya loh. Paling sedikit saya bilang, your forehead is broken. Terjemahkan sendiri bahasa Surabaya. Saudara, saya datang ke sana. Tidak ada yang rusak. Cuma digantungi gitu besar. Ini salah saya saudaraku. Alkitab mengatakan akhir zaman orang tidak suka yang baik. Dan orang tidak suka orang baik. Itu tanda akhir zaman. Tapi saya ditelepon sama yang jual lampu. Pak, jangan diladeni itu orang tidak beres. Suruh ganti lampunya lebih mahal lagi soalku. Tapi apa yang saya lakukan adalah, oke, kamu tuntut yang aneh, tidak ada dalam hukum, tapi saya ini hamba Tuhan. Saya jaga nama Tuhan. Saudaraku, saudara Hari Budiarto yang bangun ini, dia berkata, Pak Arifin, saya tidak mau mengerjakan ya, itu tidak ada peraturan paling 1 tahun. Ini 25 tahun saudaraku. Saya bilang sudahlah Hari. Buat nama Tuhan. Kita membangun tempat itu sampai selesai. Kemudian saudaraku, saya kehilangan gaji saya 3 bulan. Untuk membiayai itu. Tapi kemudian saudara, ditelepon lagi saudara Hari telepon saya. Pak Arifin sekali ini, jangan sekali ini, jangan dituruti. Kenapa? Marmer di depan itu jatuh pecah. Saya suruh ganti. Saya bilang Hari, mesisan lah Hari. Ya tapi ini bocengli. Saya bilang kalau kan saya ngerti, cengli sudah huekwo. Tinggal saudaranya sampai bocengli. Hari walk the 3rd mile. Jalanilah mil yang ketiga. Sebab apa? Saudara saya ini memang agak lain. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tepuk tangannya kayak enggak mau saudaraku karena sebentar lagi ada tuntutan pada saudara. Pak Andrian pernah ditipu waktu beli Mazda ya. Diampuni dia enggak tuntut. Anak Tuhan beda saudara. Yang ketiga saya mau sampaikan pada saudara yaitu tentang koloni. Apa itu koloni? Saya sering mendengar mimbar ini, the heaven colonized the earth. Dari mana kita dapatkan kolonial? Tapi ini kolonisasi dari kerajaan terbaik di alam semesta. Menjadikan kita seperti ya di sorga. Datanglah kerajaanmu, jadilah apa? Kehendakmu di mana? Seperti di sorga. Kenapa kita pakai jas pedasi? Nenek moyang kita pakai sarung, saudaraku. Karena kita dilondokan, saudara. Dan untuk itu ada seseorang yang ditugaskan untuk melondokan. Saudara, kenapa kita sampai sini makan keju? Angkat tangan. Suka keju, yang suka keju. Rendra suka keju. Ya. Sebab apa? Kita dilondokan. Nah, ada orang Indo makan keju, saudaraku. Kita lihat di sini. Pertama, yaitu mengutus gubernur jenderal ke koloni tersebut. Kota Filipi itu adalah kota Romawi. Kalau saya baca dalam Kisah Rasul 6, tempat sembayang
Bukan sinagog ya, tempat sembahyang kecil lah. Itu di luar kota. Di luar kota Filipi. Orang Yahudi tidak boleh. Di Indonesia masih ada loh. Warga keturunan tanda kutip tidak bisa punya hak milik, surat hak milik di Jogja. Tidak bisa. Masih Indonesia sudah 80 tahun merdeka. Masih ada seperti itu. Tetapi saudaraku, saudara berpikir sekarang paling bahaya kan jadi orang Yahudi. Sekarang ini. Tapi saya mau beritahu saudara, iblis benci saudara dan saya. Aku tidak berdoa supaya engkau mengangkat mereka dari dunia ini. Tapi supaya engkau melindungi mereka dari yang jahat. Juru bicara Hamas berbicara begini. Today, the Saturday people. Tomorrow, the Sunday people. Sunday people itu siapa? Saudara saya. Charlie Kirk, Muhammad KC, Timotius Arifin. Koloni itu semuanya warga negara Romawi. Padahal itu asalnya yaitu negara Yunani. So masih ingat Alexander the Great. Philip itu ada dari Filipi, dari nama ayah dari Alexander the Great. Yang kedua firman Tuhan mengatakan yaitu mengutus warga negaranya. Saudara saya ini dijadikan warga negara sorga. Warga negara kerajaan Allah. Dan kabar baiknya kerajaan yang tidak akan tergoncangkan. Amerika bisa goncang, Rusia, China bisa goncang. Tapi saudara saya adalah warga negara kerajaan yang tak tergoncangkan. Karena itu mari kita beribadah dengan takut. Mengucap syukur pada Tuhan. Dengan ucapan bibir yang memuliakan namanya. Yang kedua, establish a colony of citizen. Membentuk satu koloni warga negara. Dan kemudian kebudayaan. Bapak Pendeta, Presiden kita Soeharto di rumah berbicara bahasa apa? Bahasa Belanda. Saudaraku bahasanya bahasa Belanda. Yang ketiga mungkin saudara berbahasa Jerman ya. Tapi yang pertama dan kedua bahasa Belanda. Kenapa? Kita dilondokan saudara. Sekali lagi. Aduh saudara dulu di Manado. Kalau saya khotbah di sana. Gedungnya gak ada AC. Harus pakai jas dan dasi. Waduh. Jadi kalau ke sana saya baju banyak karena pasti basah kuyup. Apa pakaian warga negara surga? Pakaian kebenaran. Jubah kebenaran. Berbaju linen yang putih bersih. Baju kesucian. Dan kita punya budaya yang berbeda. Ketika tadi dia tidak berkata, Tuhan kirimkan api di atas mereka. Enggak. Ampuni mereka. Saudara, ketika Stephen, martir yang pertama dirajam batu. Pemimpinnya adalah Saul dari Tarsus. Orang paling sadis saudaraku. Yang nangkap membunuh yaitu orang Kristen. Agama itu deadly saudara. Lawan kerajaan adalah agama. Tetapi saudaraku wajahnya seperti malaikat. Coba lihat kiri kanan apa wajahnya seperti malaikat. Oh ya delok bojomu Robert. Kamu you are my angel katanya. Haleluya. Dan saudaraku yang paling aneh. Pada waktu dia akan mengembuskan nafas, dia melihat ke langit. Selama wajahmu bersinar, coba lihat tiru saya kan wajahnya jadi bersinar. Karena aku melihat ke atas sumber terangku, amin. Dan dia berkata, Tuhan jangan tanggungkan ini atas mereka. Dengan demikian dia menyerahkan nyawanya. Yesus berdiri. Yesus kan bertata, kenapa dia berdiri? Dia menghancurkan yang menganiaya kekasihnya. Dimintakan ampun. Dan saya percaya itu membekas pada dia. Karena itu dalam perjalanan ke Damaskus di Syria. Dia terlempar karena sinar yang lebih terang dari matahari. Dan ditanya, siapa engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kamu aniaya.
Saul dari Tarsus belum pernah menganiaya Yesus. Tapi dia menganiaya gereja Tuhan. Saya mau beritahu, di depan ini akan ada ancaman. Muhammad KC cuma salah satu. Tetapi kita sebagai umat Tuhan, kalau dianiaya kita memberkati. Amin. Oh, saya tunjukkan gantinya. Kalau saudara pernah ya tahu kita ada sebuah villa di Ubud. Dan plafon daripada tempat tidur saya itu sebuah joglo Jawa yang usianya 200 tahun. Berapa itu harganya? Saya enggak beli, itu dikasih. Dari istri saya berkata, loh gantinya plafon itu. Harganya berlipat-lipat kali ganda, saudara. Saya mau jaga nama Tuhan. Arifin pendeta ya? Oh, enggak enak so aku jadi pendeta ini. Satu kali saya ditelepon. Seorang ibu. Ngamuk-ngamuk saudaraku. Hei Arifin, bayar dulu lukisannya. Sudah lama. Maaf ibu. Ibu dari mana? Pura-pura enggak kenal. Itulah lukisanku yang kamu beli itu. Maaf ibu mungkin keliru. Saya ini Arifin pendeta dan enggak pernah beli lukisan. Dia malah marah. Pura-pura jadi pendeta lagi. Bayar dulu. Akhirnya dia sadar. Dan ibu ini, bruk, dia tutup teleponnya. Tetapi memang saya biasa, saudaraku. Ya, diamuk-amuk begitu. Create a community reflecting the kingdom. Dan satu masyarakat yang berbeda di dunia ini. Agak lain kau. Ketika kita, yaitu Kristus hidup dalam kita dan muncul. Lewat mengampuni, lewat memberi, dan sebagainya. Maka orang melihat Kristus dalam kita. Biarlah kamu saling mengasihi supaya dunia tahu bahwa engkau adalah murid-muridku. Saya ingat tahun 86 saya ada di kota, yaitu kota Kucing di Sarawak. Dan saya rangkulan dengan Pak Kris Manusama. Pak Kris kan mirip orang India ya. Jadi di Malaysia tidak biasa. Yang Tionghoa dengan India rangkulan itu tidak biasa, saudaraku. Lalu saya mau dimasukkan kantor polisi. Karena mereka lihat ada yang lain. Tetapi Tuhan itu baik. Saya berkhotbah di sebuah gereja di kota itu. Dan orang itu datang dan melepaskan kita sehingga kita bisa pulang ke Indonesia. Tetapi saya bersaksi pada saudara, termasuk istri saya. Tidak ada takutnya waktu itu. Pertama kita tidak salah. Kedua kita menjalankan misi Tuhan. Memberitakan firman Allah sampai ujung bumi. Amin. Karena itu semua ikut komsel kerajaan. Untuk memunculkan budaya yang tidak biasa itu. Keempat ada kuasa. Warga negara sorga itu punya kuasa saudara. Satu hari saya diminta untuk mengusir roh jahat di Jalan Kedung Doro. Ada pegawai daripada satu keluarga, penjual daripada spare part motor di Kedung Doro situ. Dan pegawainya ini saudaraku tinggi besar, saya masih ingat namanya Yuli. Dia mengambil tangga dari besi dan dia hancurkan. Di gudang itu diorat-arit semua. Dan tidak ada orang bisa. Dan panggil orang-orang dukun, orang pinter, tidak bisa semua. Mereka dengar ada insinyur ngusing setan. Gratis. Saya datang bawa gitar saudara. Kau Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Sampai gitar. Di dalamku, di dalamku. Kenapa saya ini? Orangnya tinggi besar penuh roh jahat saudara. Ketika saya usir dalam nama Yesus, dia mulai merayap seperti binatang buas. Dan mendadak dia berdiri, kepalanya mau ditabrakkan jendela kaca. Nah kalau dia terpotong, apa polisi percaya? Setan yang bunuh dia. Aku masuk penjara saudara.
Tapi untung waktu saya remaja saya pernah belajar judo. Saya tangkap dia saudara. Lalu pada saat itu bosnya semua keliling itu gemeter. Kesempatan buat saya. Kalau lu gak bertobat, lu jadi seperti dia. Jimat-jimat dilepas. Mulai neneknya yang 40 tahun tidak memakan barang berjiwa, cacai. Sampai cucu, sampai buyut. Sebagian besar, saya kata 90% terima Tuhan Yesus. Tepuk tangan bagi Allah kita. Beberapa melayani Tuhan. Kingdom class itu ada. Jangan lupa saudaraku. Jangan percaya kalau dikatakan setan itu singa yang ompong. Berapa banyak keluarga hancur. Berapa banyak saudaraku orang bunuh diri dan sebagainya. Setan itu ada dan berkuasa. Tapi tidak maha kuasa. Yang maha kuasa Yesus. Bayangkan Mikael aja tidak berani menengking dia. Dia berkata Tuhan menengking kamu. Karena kedudukannya sama-sama jenderal saudaraku. Sebelum jadi tendang keluar dari sorga. Kelas itu ada. Apa tujuannya? Terakhir ini. Keselamatan. Saudaraku. Liwat dianiaya. Saudara tahu. Karena Filipi itu adalah kota Romawi. Orang Yahudi ataupun bangsa lain tidak boleh ada di kota Filipi. Harus di luar kota. Ketika Paulus pergi ke sana dan ketemu dengan gadis yang dirasuk setan itu. Tuan-tuannya marah karena penghasilan mereka hilang. Dalam hidup saya selalu siap buat clash. Saya pernah pergi ke satu pusat perdukunan. Dukunnya bertobat. 40 muridnya semua dibaptis saudaraku. Tempat perdukunan jadi persekutuan doa. Segala puji buat Tuhan. Dan itu tidak untuk saya, itu untuk Anda semua. Kita dikasih kuasa. Untuk memberkati. Untuk mengusir setan. Kita dikasih kuasa. Dan akibatnya ketika mereka menyembah Tuhan memang agak lain anak-anak Tuhan ini. Almost midnight. Tengah malam. Mungkin saudara berada di tengah malam dalam kehidupan saudara hari ini. Mujizat terjadi ketika mereka memuji Tuhan. Aku bahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Atau mereka cuma nyanyi haleluya 12 kali. Dan saya percaya ada malaikat Tuhan nyanyi bersama mereka. Goncang saudaraku penjara itu. Semua rantai terlepas. Tapi tidak ada yang melarikan diri. Karena hadirat Tuhan itu sangat indah. Kepala penjara datang mau bunuh diri. Jangan celakakan dirimu. Kami semua ada di sini. Apa yang harus kulakukan untuk diselamatkan? Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Kisah Rasul 16 ayat 31. Dan engkau akan diselamatkan. Engkau dan seisi rumahmu. Gereja Filipi berdiri karena dua pribadi. Satu Lydia. Yang ditemukan Paulus ketika dia berbakti di luar kota itu. Satunya kepala penjara ini. Segala sesuatu tujuannya untuk diselamatkan. Salah satu yang paling spektakuler yang pernah kita alami dalam keluarga kita. Ayah mertua saya pernah dimasukkan penjara. Karena dikerjain temannya sendiri. Saya boleh cerita nih, masih ada waktu. Masih ada 5 menit katanya. Boleh lebih lah Pak Erwendra ya. Satu hari mertua saya, dari kita semua yang berkata, gua bisnis aja lah, lu orang pelayanan. Sudah kita semua bertobat sampai Hani, Lili semua kita bertobat. Andrian kita semua dibaptis. Papi bilang nanti itu urusan lain katanya. Seorang temannya yang pernah dia tolong. Selalu yang mengkhianati yang pernah kita tolong loh. Ko Beni masih punya izin import ekspor. Oh ada.
Itu tahun pemilu. Kita datangkan barang untuk pemilu, sudah ada yang Lampung yang membeli. Cuma pakai namamu. Dan saudaraku pada saat itu saya lihat penipuan mereka ini sangat canggih. Karena apa saudaraku? Ayah mertua saya dikirim 2 koper. Uang rupiah. Si petiau. 400 juta. Dulu kan tidak ada uang besar. 2 koper besar. Ayah mertua saya ini orangnya jujur. Karena itu saudaraku, hati-hati, kamu boleh tulus. Tapi hati-hati ketemu orang yang bulus saudaraku. Barang itu datang orangnya, temannya ini hilang. Dikejar dia oleh bank. Sebab begitu buka LC 400 juta, kirim 1 M. Temannya itu kipas-kipas ini dapat 600 juta. Isinya barang rongsokan saudara. Ayah mertua saya dimasukkan tahanan. Titipan kejaksaan tinggi. Yang kami lakukan, saudaraku, melakukan firman Tuhan. Mengucap syukur, bukan untuk segala hal, dalam segala hal. Kita masuk ke Kalisosok. Kebetulan saya kan pelayanannya di situ. Dan saya masih ingat, Lili lagi hamil besar. Dan kita nyanyi. Saya akan buktikan pada lu orang semua. Ayah mertua saya akan keluar. Dengan pertolongan Tuhan saja. Apa kekuatan kita? Tidak punya duit. Ketika ayah mertua saya masuk di sana, uangnya tinggal 10 juta. Dimakan temannya. Hoping, Cak Kuping, saudaraku. Itu orang Surabaya, Hoping, Cak Kuping. Dan saya masih ingat, Lili gini sambil nangis. Karena itu kemenakan saya Andrew, persis engkongnya saudaraku. Saya mau cerita, apa tujuannya itu? Pertama, saya cari firman Tuhan. Karena engkau tidak mau melayani Tuhan dengan segenap hati, kelimpahan segala lain, seluruh bahagia kan bertobat. Maka kuk kayu kamu tolak, ku berikan kuk besi. Dia 10 bulan. Di sana saudaraku tanpa salah. Keluarga kita cuma doa dan puasa. Dan waktu itu kita menghadapi Goliat, namanya mafia peradilan. Saudara apa yang terjadi saudaraku? Selama 10 bulan itu, dia itu memang tidak dikumpulkan dengan yang lain. Saya dengar di rutan saja, belum lapas ini. 1 orang kalau malam itu hampir 30 orang. Tidak bisa selonjor, jadi mesti duduk gini. Dia cuma dikasih 1 orang setiap bulan. Setiap yang masuk selnya terima Tuhan Yesus. Tepuk tangan bagi Allah kita. Salah satunya seorang penjahat sadis yang memperkosa anak usia 5 tahun. Anak ini kan teriak dibekap dengan bantal mati. Dan dia dihukum lama di sana. Tapi keluar jadi penginjil saudara. Apa yang terjadi luar biasa. Saksi yang memberatkan. Dibilang ayah mertua saya yaitu menipu. Pasal yang dikenakan 378, 372. Pada waktu diajukan ke pengadilan, yang datang cuma surat. Meninggal dunia karena cabut gigi. Ada orang menganiaya saudara, hati-hati kalau cabut gigi bilang gitu. To cut the story short, saudaraku, maka salah satu hakim anggota bertobat jadi muridnya Pak Niko. Tepuk tangan bagi Allah kita. Tujuannya keselamatan. Nah adik saya Hani kan belajar deh ini ya. Pada waktu ditugaskan untuk masuk ke Australia di Perth. By the way nanti 2 minggu lagi saya ada di kota Perth untuk melayani sana. Maka saudaraku dikasih tahu sekalian bawa barang-barang. Adik ipar saya, anak itu orangnya saudaraku sangat teliti. Jadi dia bawa apa saudaraku? Wajan, sotil. Ngamuk saudaraku imigrasi. Lu turis kok bawa sotil, lu bawa wajan. Lu kira gimana? Dimasukkan tahanan. Dia pakai gini apa namanya, lalu difoto. Ketika dia masuk ke detention center, itu gelap. Dia enggak bisa lihat. Ketika agak lama matanya mulai biasa,
Di pojokan ada seorang laki-laki duduk gini. Hitamnya metalik, makanya gak kelihatan saudaraku. Dari Afrika. Justru lewat itu orang itu bertobat. Kata Hani, aduh Tuhan, untuk orang satu itu aku mesti ditahan begini. Saya mau beritahu saudara, segala sesuatu baik tidak baik jadi baik karena Tuhan Yesus. Tepuk tangan bagi Allah kita, tepuk tangan yang meriah. Pertanyaannya, apa kamu tahu rencana Tuhan? Apa kamu punya kuasa? Satu lagi tentang mertua saya, ketika keluar jadi seorang yang luar hebat. Dan saudara, saya jadi ketua full gospel di sini. Dan sekretarisnya papa mertua saya. Yang hebat, bagaimana dengan orang yang ambil kesempatan ngambil uangnya mertua saya. Masuk kali sosok juga saudara. Dan ini saya tahu, ayah mertua saya manusia yang baru. Dia layani orang ini. Sampai terima Tuhan. Saya sempat ketemu dan saya mendoakan bapak ini. Beberapa belas tahun kemudian, satu keluarga besar datang ke rumah saya di Bali. Untuk mengucap terima kasih. Karena papamu, sekarang keluarga kita semua ikut Tuhan Yesus. Ayo bangkit berdiri saudara.